Kau anakku, kau anakku, kau anakku. Jangan kau takut, aku di sampingmu. Jangan kau takut, aku di sampingmu. Karena kau anakku, kau milikku. Kau anakku, kau milikku. Aku yang menenunmu sejak kau di dalam kandung ibumu. Aku yang menenunmu sebelum dunia dijadikan. Aku tahu, aku mengenalmu. Aku mengenalmu. Kau berharga di mataku, kau berharga. Kau mulia di mataku, kau yang terindah. Walau kau masih berlumur dosa, aku tetap suka padamu. Walau kau masih berlumur dosa, kau tetap kesukaanku, kesayanganku. Karena kau diciptakan serupa dan segambar denganku. Oh, aku Tuhanmu yang Salam, welcome home. Saya mengajak Anda semua, mari kita bersatu bersama menjadi pemenang. Pada minggu ini saudara, dan minggu-minggu berikutnya kita akan terus beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak Anda semua saudara untuk terus aktif beriman. Kita bersama-sama membangun mesbah doa pada hari Rabu pukul 8.30 malam secara Zoom online dan juga live Facebook. Saya mengajak Anda saudara bersama teman-teman dan keluargamu untuk kita berdoa
bagi pribadimu, keluarga kita, tanah bangsa ini, dan gereja ini. Kemudian kita akan bersama-sama di dalam connect group saudara, untuk kita saling membangun, menguatkan di antara sesama setiap hari Jumat pada pukul 8.30 malam. Kemudian pada hari Ahad kita sama-sama beribadah. Ajak teman-temanmu saudara mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan doa pada pukul 10 pagi. Setiap hari Ahad saudara mendengar apa kata firman Tuhan yang profetik bagimu. Kemudian pada sebelah malam, pada pukul 8 malam saudara, kita akan mendengar firman Tuhan daripada teman-temanmu saudara, bahwa ada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja bagi pribadi kita, gereja ini, bangsa kita, generasi ini. Saya berdoa pada hari ini, semua pribadi kita mengalami kehidupan yang dibangkitkan, dibangunkan oleh kuasa roh dan firman Tuhan. Saya memberkati hidupmu pada saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua yang percaya mengatakan amin. Worship Allah, ku mau menyembah Tuhan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Engkau layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, everybody say Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala
besar, termulia. Sekali lagi, namamu besar, termulia. Sekali lagi, namamu besar, termulia. Engkau Rajaku, Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau Rajaku yang bertakhta, Tuhan yang bertakhta, yang berkuasa. Engkaulah Yesus, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Sekali lagi, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Oh, Kau Raja, ku tinggikan Kau Tuhan yang bertakhta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, oh, dimuliakan, ditinggikan, oh, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, oh, yang bertakhta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Ku mau menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Ku mau menyembahmu Tuhan.
Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Oh, ku menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah Tuhan. Oh Yesus, Kau Raja, Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan Tuhan. Oh, oh, oh. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. We worship you Lord, we worship you Lord. Haleluya, haleluya. Mari terus menyembah nama Dia. Engkaulah Tuhan, kami memuji nama-Mu. Hirianolo Moriana Ramasande, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yesus yang kami sembah. Kau yang layak. Dimanapun engkau berada menyembah nama Dia. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Dia mengasihi engkau, Dia mencintai, Dia menyayangi engkau. Karena Dialah Tuhan, Dialah Raja. Dialah mengasihi engkau. Isala bariandolo boriandai. Mari menyembah nama Dia, seluruh umat ini menyembah nama Dia. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Boriandolo bosandara bariande. Oh Yesus God, kami mengisytiharkan kuasa-Mu, kami mengisytiharkan kedaulatan-Mu ada di tempat ini, ada di negara ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang melepaskan, yang membebaskan hidup kami. Engkau membawa kami daripada satu kemenangan demi satu kemenangan. Oh, dalam waktu yang muda ini, Engkau mengajar kami bagaimana terus beriman, bagaimana terus bertahan, bagaimana kami harus terus berjuang dalam badai-badai yang kami tempuhi, dalam perjuangan hidup yang Engkau telah berikan dalam hidup kami. Di tengah bandaraya Kuala Lumpur, di Lembah Kelang ini Bapa di sorga, oh jauh daripada keluarga, Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk terus beriman, untuk terus kuat dalam hadirat-Mu. Engkaulah Bapa yang menyediakan, Engkaulah Bapa yang melindungi kami. Oh terima kasih pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mendengar belajar firman-Mu pada hari ini. Bagaimana kami terus berjuang, bagaimana kami terus bertahan dalam iman kami, dalam pengharapan kami. Oh dalam masa depan kami, dalam hidup kami di tempat ini. Engkaulah Tuhan yang melepaskan. Engkaulah Tuhan yang membebaskan. Engkaulah Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih pada saat ini Bapa di sorga. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya mengatakan amin, amin, amin. Mari kita beri tepukan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Oh yes God, yes God, yes God. Salam semuanya, kita bersyukur pada hari ini karena Tuhan telah menciptakan hari yang luar biasa pada hari ini. Hari ini kita asingkan secara istimewa
untuk kita merayakan kebaikan Tuhan. Sempena lebih 1 tahun kita memulakan kegerakan Tuhan di dalam gereja ini, SIBKL Bahasa Malaysia. Pada tahun ini kita merayakan ulang tahun yang pertama. Nah, saya percaya ada maksud Tuhan yang sungguh luar biasa bagi Anda dengan saya, saudara. Karena kemurahannya dan kesetiaannya, Dia telah memulakan benih ilahi yang luar biasa melalui hidup Anda dengan saya, saudara. Kita memulakan kegerakan Tuhan di sini. Fokus untuk membangun generasi, membangun Anda dengan saya, membangun kerajaan Tuhan untuk sesuatu rencana Tuhan yang Tuhan sudah lakukan, rencanakan bagi kehidupan kita, generasi ini, bangsa kita, dan negara ini. Saya percaya pada tahun ini Tuhan sedang memulakan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan Anda dengan saya. Yang menerima mengatakan amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu secara khusus untuk hari ini, ulang tahun yang pertama Gereja SIBKL Bahasa Malaysia. Ada firman Tuhan yang membawa kami kepada landasan yang baru, tahap yang baru mulai daripada hari ini Tuhan. Karena Engkau memanggil setiap pribadi kami, nama demi nama, keluarga demi keluarga, suku bangsa yang Engkau sudah pilih Tuhan, untuk mengerjakan perbuatan-Mu yang ajaib melalui tempat ini. Terima kasih pada hari ini, di dalam dan di atas nama Yesus, semua kita yang percaya mengatakan amin. Nah, saya melihat di rumah pada saat ini Anda sedang bersama-sama dengan saya. Terima kasih atas waktu masa yang Anda berikan, saudara. Karena ini merupakan hari yang luar biasa. Kita bersama-sama hari ini mendorong, menguatkan di antara satu dengan yang lain. Jika ada anak-anakmu, teman-temanmu pada saat ini, mari bawa bersama saudara di depan mezbah Tuhan pada hari ini. Mari katakan kiri kananmu, mari kita membangun rumah Tuhan. Mari kita membangun iman kita. Mari kita membangun kehidupan kita. Sebelum sampai kepada pengakhiran hujung tahun ini, kita terus kuat. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini adalah bersama kita menang. Sama-sama katakan 2, 3. Bersama kita menang. Saya akan ambil daripada 2 firman Tuhan, yaitu Hagai 2 dan Matius 1 dan 2. Mari kita melihat bersama-sama. Hagai 2 ayat 5. Tetapi sekarang, waktu sekarang, kuatkanlah hatimu hai Zerubbabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Setiap kita yang hadir pada hari ini, dimanapun engkau berada, kuatkanlah hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Tuhan menyertai engkau pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini menggambarkan siri Ezra, Hagai dan juga Nehemia yang lalu saudara kita belajar bahwa latar belakangnya orang-orang Israel berada di dalam pembuangan di Babylon selama 70 tahun. Lalu Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada 3 orang ini saudara, yaitu Zerubbabel, Yosua, dan seluruh rakyat Israel pada masa itu, memberitahu kepada mereka saudara untuk kembali kepada Yerusalem, ke Yehuda pada masa itu setelah 70 tahun di dalam pembuangan. Nah, apa yang terjadi di dalam Hagai 2 saudara? Tuhan mengingatkan mereka melalui Nabi Hagai untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun tembok yang sudah runtuh, yang sudah berabad-abad runtuh saudara. Nah, pada hari itu Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan akan mengangkat mereka kembali. Tuhan akan membangun mereka kembali untuk satu rencana Tuhan yang besar, membangun rumah Tuhan, yang bermaksud membangun kerajaan Allah, membangun visi Tuhan,
membangun misi Tuhan yang Tuhan sedang berikan bagi generasi yang baru ini, yang dipimpin oleh Zerubabel dan Yosua, saudara. Dan nubuatan-nubuatan Tuhan disampaikan melalui Hagai, melalui Ezra, melalui Zakaria dan Malakai, saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan sempena sesuai dengan firman Tuhan ini. Mengapa, saudara? Karena Tuhan sedang membangkitkan. Dalam ayat ini menceritakan sekarang waktunya Anda dengan saya bangkit. Sekarang waktunya Anda dengan saya melihat ke depan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan mereka bahwa waktu ini adalah waktu Anda dengan saya bangkit. Katakan amin, saudara. Nah, kita lihat di screen pada saat ini, saudara. Pada tahun ini kita dikejutkan dengan malapetaka yang terjadi di sekitar kita. Dan sekarang ini waktu Anda dengan saya berada di rumah. Mengapa kita beribadah secara online, saudara? Karena hal-hal yang dahsyat, yang mengerikan ini sedang terjadi. Nah, ini sangat menakutkan, saudara. Kita lihat coronavirus sedang menyerang kita daripada bulan Februari yang lalu, saudara. Semasa itu anak saya yang keempat dilahirkan di hospital. Pada masa itu permulaan case di negara ini, saudara. Sebagai bapak, saya sangat ketakutan apabila istri sedang bersalin pada masa itu di salah sebuah hospital yang pada masa itu ada case COVID-19, saudara. Ini menakutkan. Nah, sekarang case ini merebak di negara kita. Bukan itu saja, dikejutkan oleh kebakaran yang luar biasa di Australia dan beberapa negara yang lain. Kemudian serangan belalang juta yang terjadi di Timur Tengah, saudara. Kemudian apalagi, saudara, tentang bencana-bencana alam. Kejatuhan kapal terbang, gempa bumi di Turki baru-baru ini. Kemudian banjir kilat yang terjadi di negeri kita Sabah, saudara. Ini mengerikan. Nah, kalau kita melihat statistik pada waktu ini di negara kita, yaitu kategori pendapatan isi rumah, kita melihat, wah, kemiskinan semakin menjadi. Bukan lagi ini hari yang kita lihat, hari yang kita pikirkan terjadi pada masa yang akan datang ataupun di tempat lain, saudara. Tetapi ini terjadi di tempat kita. Nah, pada hari ini, saudara, atas apapun yang terjadi pada hari ini, yang Anda dengan saya lalui, yang kita alami pada hari ini, Alkitab mencatat pada hari ini, sekarang, katakan 2-3, sekarang kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. 3 kali Tuhan mengungkapkan pada hari ini, saudara, bahwa Anda dengan saya harus bersama-sama kita bangkit menjadi pemenang. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, kita lihat, saudara, sesuai dengan firman Tuhan, Kejadian yang pertama menulis, saudara, tujuan Allah Bapa dari awal penciptaan adalah supaya kita hidup di dalam kemenangan, tanpa ada kekalahan, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada kebimbangan, tanpa ada kecemasan. Kenapa? Tuhan merencanakan kepada Anda dengan saya dipanggil secara istimewa. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, apapun situasi yang kita alami pada hari ini, karena akibat daripada malapetaka, bencana yang kita lalui pada hari ini, saudara. Sekali lagi, tujuan Tuhan dalam hidup Anda dengan saya, saudara, untuk kita menang. Sekali lagi saya katakan, untuk kita menang. Nah, bagaimana kita menang? Kita lihat pada hari ini, ada 3 kunci yang kita belajar daripada firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, bersama kuat dalam Roh Kristus. Ayat yang kelima saya ulang lagi, saudara. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Janganlah takut. Janganlah takut.
Nah saudara, Efesus 6:10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena inilah janji Tuhan daripada awal saudara, supaya Anda dengan saya terus kuat atas apapun yang terjadi kita lalui saudara. Tuhan mau Anda mengalami kemenangan yang luar biasa. Nah daripada ayat ini yang kita baca 5 dan 6 saudara, kita belajar bahwa ada 4 hal yang diingatkan oleh Tuhan di dalam 2 ayat ini. Yang pertama saudara, supaya kita bertindak keluar dari Mesir. Mesir membicarakan tentang hidup lama. Untuk kita bersama kuat dalam Roh Kristus saudara, kita harus membuang semua kehidupan lama, pemikiran lama, paradigma lama, cara hidup kita pada musim sebelum COVID-19 dan selepas COVID-19 ini sangat berbeda. Sekarang kita berada dalam musim yang baru, kegerakan yang baru, cara pandang yang baru, cara kegerakan Tuhan yang baru. Karena waktu ini adalah pencurahan Roh Kudus sedang dinyatakan. Itu sebabnya alatnya ditulis saudara, Rohku menyertai kamu. Tetapi penyertaan Roh Tuhan pada waktu ini bukan seperti yang lalu lagi saudara, tapi ada satu gelombang kebangunan rohani. Ada satu gelombang kegerakan yang luar biasa yang Tuhan sedang lakukan pada saat ini. Nah untuk melakukan ini saudara, kita harus buang keluar daripada Mesir, daripada kehidupan lama kita, daripada gaya kita pada masa lalu, cara kita mengurus pribadi, keluarga, gereja, pekerjaan, kehidupan kita saudara. Semuanya kita urus dengan paradigma yang baru. Bukan itu saja, Tuhan menulis kepada ayat ini pada hari ini, supaya Anda dengan saya berada di dalam perjanjian yang Tuhan sudah ikatkan dalam hidup kita. Ada janji Tuhan, ada panggilan, ada priority, ada tujuan Tuhan yang pasti di dalam setiap pribadi kita. Dan Tuhan mau kita mengikat di dalam perjanjian ini, tinggal dalam rumah Tuhan, tinggal dalam firman Tuhan, tinggal dalam kuasa Tuhan, tinggal di dalam community yang benar, tinggal di mana Anda akan dibangkitkan bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Jangan kita sendirian, jangan kita lonely, jangan kita melakukan hal yang di luar di sana bersendirian saudara. Karena yang sendiri menyebabkan kita apa saudara? Senang dihimpit, senang dihancurkan, senang dibunuh oleh kekuatan-kekuatan dunia ini. Pada hari ini saudara, mari kita ikat kembali diri kita kepada perjanjian Tuhan. Kemudian bekerjalah membuat apa? Membangun kerajaan Allah. Mulai kita berpikir pandang kita dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, pribadi kita, pelajaran kita saudara. Kita membangun kerajaan Allah. Kita kembali membawa seluruh hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita saudara. Apapun yang ada dalam hidupmu pada saat ini, rumahmu, harta, apapun yang ada saudara, mari kita membawanya kembali kepada Tuhan. Biar Tuhan mengurapi, menguduskannya kembali di dalam kehidupan kita. Nah waktu inilah Tuhan sedang mengerjakan hari ini saudara, supaya Anda dengan saya bekerja. Bukan semata-mata melayani di dalam ruangan lingkup gereja lagi saudara. Karena waktu ini kita tidak melayani dalam gereja. Apa yang Tuhan melakukan pada hari ini saudara, melalui Anda dengan saya kita bekerja. Bekerja bagaimana saudara? Melakukan firman Tuhan dimanapun engkau berada pada saat ini. Di rumahmu, di tempat kerjamu, melalui media massa, melalui online, melalui segala facility yang ada pada hari ini saudara. Tuhan mau Anda menggunakan ini, mengerjakan kerajaan Allah, memberitakan kerajaan Allah selebar-lebarnya, seluas-luasnya, tanpa batas. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada orang Israel pada masa itu saudara. Mereka datang ke Yerusalem, tapi mereka belum membangun bait Allah. Dan Tuhan berkata kepada mereka, inilah waktunya membangun bait Allah. Inilah waktu Anda dengan saya membangun kembali kehidupan kita. Membangun mana yang hilang, membangun apa yang runtuh, membangun apa yang rusak selama ini, kembali kepada kehendak dan rencana Tuhan. Bagaimana saudara? Kuatkanlah hatimu, motivasi yang pertama. Kedua, kuatkanlah hatimu, motivasi yang kedua.
ketiga. Kuatkanlah hatimu, motivasi yang ketiga. Apa yang Tuhan mau bicarakan pada hari ini saudara. Perjalananmu ke depan itu adalah dengan kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mencatat di dalam ayat ini saudara. Supaya Anda dengan saya kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah inilah rencana Tuhan pada hari ini saudara. Dia mau Anda dengan saya kembali kuat. Siapapun yang lemah pada hari ini, daripada seri tubuhmu, fisikalmu, rohanimu, emosimu, mentalmu pada hari ini, pada saat ini saya deklarasikan, engkau kuat semula di dalam Tuhan. Nah, apa kuncinya saudara? Untuk Anda dengan saya, sesuai dengan bersama kuat dalam Roh Kristus pada hari ini, untuk kita bangun saudara. Sesuai dengan dua ayat ini saya menggambar melihat saudara. Kemudian kita merujuk kepada Matius bab 1 dan 2. Apabila Yesus dilahirkan di bumi ini saudara, ada 3 kunci untuk kita kuat di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang ada di dalam dirimu pada saat ini saudara, Tuhan mau roh itu bangkit. Roh itu sedang mengetuk pintu hatimu. Roh itu sedang menguatkan engkau sekarang. Roh ini sedang berbicara kepadamu. Roh ini sedang berkata kepadamu pada saat ini. Di rumahmu dimanapun engkau berada, bangkit pada saat ini. Lakukan hari yang baru yang luar biasa di depan Tuhan. Matius 1:18 menulis kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata yang mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Anda membaca ayat-ayat seterusnya saudara. Nah apa yang terjadi dalam ayat ini saudara? Kalau kita melihat daripada kisah Hagai sampai kepada kelahiran Yesus saudara, itu adalah ratusan tahun. Apa yang terjadi? Tidak ada pernyataan Tuhan. Tidak ada nubuatan, tidak ada pernyataan nabi-nabi lagi saudara. Apabila setelah Nabi Malakai menyatakan firman Tuhan. Nah pada waktu itu firman Tuhan disampaikan. Dan dalam ayat ini saudara, Maria dilawat oleh malaikat Tuhan dan menyatakan kepada dia bahwa dia akan mengandung dan dia mengandung daripada Roh Kudus. Nah di dalam cerita ini Yusuf tunangan kepada Maria, melihat perkara ini dia bimbang sebagai manusia. Meletakkan diri saya di posisi Yusuf, saya juga risau, saya juga bimbang saudara. Tapi apa yang kita belajar daripada peristiwa ini, ada 3 hal. Bagaimana Anda dengan saya terus kuat dalam pekerjaan Roh Kudus, terus kuat mendengar suara Tuhan, terus kuat dalam pekerjaan pada hari ini, dalam cabaran rintangan hidup malapetaka yang kita hadapi pada hari ini. Kita tidak boleh lalui dengan kekuatan daging, dengan pikiran manusia kita, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Yang pertama saudara, mereka membenarkan karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dalam pribadi Maria, dalam pribadi Yusuf, mereka membenarkan karya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka. Kunci yang pertama hari ini saudara, untuk Anda membenarkan karya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Biar dia menguasai pikiran, emosi kita, kehidupan kita, cara pandang, perkataan kehidupan kita saudara. Dan ini yang selalu diingatkan, ditegur oleh Tuhan dengan saya beberapa waktu ini saudara. Biarlah Roh Kudus bekarya di dalam hidupmu. Apa yang terjadi saudara? Apabila kita membenarkan karya Roh Kudus, maka pimpinan dan ketaatan dalam Roh Kudus menyertai kehidupan Anda dengan saya. Lalu Maria taat walaupun dia masih muda. Yusuf taat walaupun dia belum mengerti saudara. Karena melalui pimpinan daripada Roh Kudus, maka mengalir ketaatan kepada Tuhan. Pada waktu ini saya merasakan, saya melihat ke depan saudara. Tuhan mau Anda dengan saya, generasi ini, taat kepada suara Tuhan, taat kepada pekerjaan Tuhan, taat kepada kuasa Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu pada hari ini. Jika dia mau Anda beribadah, berdoa di depan Tuhan, membawa keluargamu kembali menyembah, memuji Tuhan, membangun tembok doa, membangun mezbah doa, kembali Anda dengan saya taat saudara.
Tuhan mau Anda dengan saya taat kepada pimpinan Roh Kudus Tuhan. Yang seterusnya, mereka menyerahkan hidup dalam kekuasaan Roh Kudus. Bayangkan di dalam 9 bulan 9 hari, Maria membawa Yesus di dalam kandungannya, saudara. Bersama dengan Yesus, Alkitab mencatat tanpa persetubuhan. Yang dilakukan Yusuf dan Maria, saudara, mereka menyerahkan seluruh hidup ini kepada Tuhan. Ini juga membicarakan tentang keluarga. Pada hari ini dalam nama Yesus, kalau keluarga kita merasa sudah jauh daripada Tuhan, mengalami masalah, mengalami cabaran, mari pada saat ini seperti Yusuf dan Maria, mereka kembali bercantum. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menyatukan, mengikat, menyempurnakan keluarga tersebut. Mungkin ada persahabatan yang sudah runtuh, yang sudah jauh. Biarlah Roh Kudus mengambil alih persahabatan tersebut, pertunangan tersebut, supaya digabungkan kembali. Persaudaraan tersebut supaya digabungkan kembali. Karena Tuhan sedang menguatkan keluargamu. Karena Tuhan sedang melakukan pada hari ini supaya engkau kuat di dalam kuasa roh daripada Allah. Nah, pada hari ini saudara, seluruh ceritanya kalau kita melihat saudara, apa yang terjadi kepada Maria. Seterusnya dia pergi melawas saudaranya yang bernama Elizabeth, saudara. Lukas 1:41 menulis, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Sekali lagi saudara, daripada awal penyataan Tuhan kepada Maria dan Yusuf sampai di dalam kandungannya saudara, dia membenarkan Roh Allah berkarya di dalam hidupnya. Walaupun pada masa itu Yesus masih di dalam kandungan lagi saudara. Tapi ini membicarakan pada hari ini bahwa Roh Kudus menginspirasikan kita untuk membenarkan hidup kita. Diguna pakai Tuhan dengan mentaati firman-Nya dalam sebuah penyerahan hidup yang total. Pada hari ini saudara, Tuhan sedang menginspirasikan hidupmu supaya kuat kembali. Supaya sekarang engkau kuat kembali, bersama kuat di dalam pekerjaan roh daripada Allah. Mulai daripada poin ini saya berdoa, engkau dikuatkan, engkau diteguhkan oleh inspirasi daripada roh daripada Allah pada saat ini. Yang sedang bekerja di dalam hidupmu. Bersama kita menang saudara, di dalam pekerjaan karya Roh Kudus pada hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang menerima firman ini mengatakan amin. Yang kedua adalah bersama kegemilangan Kristus. Sama-sama katakan bersama kegemilangan Kristus. Ayat 10, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah saudara, untuk kita bangun menjadi pemenang saudara, Tuhan menjanjikan di depan kita kegemilangan. Tuhan menjanjikan Anda dengan saya memiliki satu keyakinan iman untuk kita menyelesaikan tugas panggilan yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Dalam usia yang masih muda pada hari ini saudara, Tuhan sedang merencanakan di dalam hidupmu saudara, tanpa keraguan-raguan lagi bahwa engkau dipanggil dengan berharga di mata Tuhan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa, yang sempurna dilakukan Tuhan dalam hidupmu saudara. Dan Dia akan memperkuatkan, memperlengkapi engkau, dan memberikan kesanggupan bagimu pada saat ini saudara, memikul beban tersebut, panggilan tersebut, sehingga mencapai kegemilangan. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah, setiap kegemilangan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita saudara, Tuhan mau Anda dengan saya berkorban. Katakan sama-sama 2, 3, berkorban. Nah, setiap kegemilangan bermula dari perjalanan sebuah pengorbanan yang kecil. Nah, apa pengorbanan yang harus Anda dengan saya lakukan saudara, untuk kita bersama menjadi pemenang? Nah, saya percaya pada hari ini saudara, Tuhan membawa Anda dengan saya untuk masuk kepada tahun-tahun yang berikutnya, mengajak Anda, mengundang setiap pribadi kita untuk berkorban. Katakan sama-sama berkorban. Rumah hanya boleh dibangunkan saudara kalau ada orang yang berkorban membangunkan rumah tersebut.
Seseorang itu boleh mendapatkan pendidikan yang tinggi, saudara, kalau ada pengorbanan seorang ibu bapak yang membiayai pembelajaran tersebut. Kemudian anak yang sanggup meluangkan masanya beratus-ratus jam belajar jauh daripada keluarganya untuk menuntut ilmu pendidikan tersebut sehingga berhasil. Begitu juga dalam kehidupan Anda dengan saya. Kalau kita mau mencapai satu kegemilangan di dalam pekerjaan kita, saudara, perlu pengorbanan. Untuk kita berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain juga memerlukan pengorbanan. Untuk kita berpindah rumah memerlukan pengorbanan. Untuk kita menukarkan kendaraan kita memerlukan pengorbanan. Apa yang saya sampaikan pada hari ini semua, setiap proses transisi kehidupan kita memerlukan pengorbanan di dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini saudara, bersama kegemilangan Kristus, Tuhan mau Anda dengan saya berkorban. Nah, kembali kepada Matius 2, saudara. Apabila Yesus dilahirkan, ada satu bahagian Alkitab yang membawa saya, mendorong saya memperhatikan, saudara, yaitu tindakan orang-orang Majus. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus, orang-orang yang bukan orang Israel, saudara. Tetapi mereka tahu bahwa anak itu dilahirkan. Yesus dilahirkan ke bumi ini, saudara. Nah, apa yang saya belajar daripada orang-orang Majus ini adalah pengorbanan yang kecil. Tuhan mau Anda dengan saya melakukan pengorbanan yang kecil mulai daripada hari ini. Segala sesuatu yang besar bermula daripada pengorbanan yang kecil. Nah, saya mendorong Anda pada hari ini, saudara, untuk kita sama-sama membangun rumah Tuhan, membangun generasi, membangun kerajaan Tuhan, membangun panggilan Tuhan di dalam pribadimu, gerejamu, ataupun apa yang Tuhan percayakan pada hari ini, saudara, dengan satu pengorbanan yang daripada Anda, bermula daripada pengorbanan yang kecil. Nah, kita lihat pada hari ini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja ya orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saya belajar daripada peristiwa orang Majus ini, saudara, yaitu perjalanan sebuah pengorbanan yang kecil untuk kita mencapai kegemilangan, untuk kita berjalan di dalam kecemerlangan, kegemilangan di dalam Tuhan. Bukan di dalam kekuatan manusia, bukan di dalam apa yang diberikan oleh orang lain, yang disediakan oleh dunia ini, saudara. Tetapi apa yang sudah disusun atur oleh pekerjaan rencana Roh Kudus daripada Tuhan dalam kehidupan Anda dengan saya, saudara. Itu yang akan memampukan kita, menggerakkan kita sebagai gerudi untuk menggerakkan kita maju ke hadapan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, kita melihat pada hari ini, saudara, dalam ayat ini menulis orang-orang Majus ini, kami telah melihat bintangnya. Yang pertama adalah melihat sebuah visi. Melihat sebuah visi daripada Tuhan dalam kehidupanmu pada hari ini, saudara. Untuk kita bersama maju mencapai kemenangan, saya melepaskan pada hari ini, setiap pribadimu menangkap satu visi daripada Tuhan. Katakan sama-sama pada saat ini, saya mendapat visi baru. 2, 3, saya mendapat visi baru. Saya lepaskan pada hari ini. Engkau mendapat satu visi yang baru daripada Tuhan. Melihat sebuah visi yang membawa engkau hidup semula, bangkit semula, kembali ke hadapan apapun bencana yang kita lalui pada hari ini, saudara. Dapatkan satu visi yang baru yang menggerakkan engkau maju ke hadapan. Yang menggerakkan engkau, menginspirasikan hidupmu pada hari ini, saudara. Seperti orang Majus, jauh di timur di sana, mereka melihat bintang itu di Nazaret. Lalu mereka pergi ke Bethlehem, saudara. Pada hari ini, Tuhan juga mau Anda melihat bintang timur itu visi yang daripada Allah, yang diberikan oleh Kristus di dalam hidupmu pada saat ini. Apapun engkau muda pada hari ini, Yusuf pada waktu mudanya dia mendapat visi. Yosua pada waktu mudanya dia mendapat visi. Daniel pada waktu mudanya dia mendapat visi. Esther pada waktu mudanya dia mendapat visi. Ishak pada waktu muda dia mendapat visi, saudara. Pada hari ini Tuhan juga menggunakan hidupmu. Engkau mendapat visi daripada Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara.
Apa yang dilakukan oleh orang Majus? Mereka melakukan pengorbanan kecil. Mereka berjalan kaki. Mereka menggunakan binatang. Pada masa itu tidak ada tren, tidak ada kereta. Saya tidak tahu berapa jam mereka berjalan, saudara. Tapi itu merupakan satu pengorbanan kecil. Mereka pergi menuju ke Bethlehem, saudara. Dengan apa? Dengan apa mereka pergi ke Bethlehem? Dengan visi Tuhan. Dengan bintang timur yang mereka lihat, dengan satu visi mereka berjalan menuju ke Bethlehem, tidak menggunakan kompas yang diberikan oleh dunia, tidak menggunakan satelit yang ada seperti sekarang ini, saudara, tapi mereka berjalan menggunakan visi daripada Tuhan. Kalau Anda dengan saya berjalan dalam visi daripada Tuhan, saudara, hidupmu tidak pernah akan sesat daripada rencana Tuhan. Hidupmu tidak pernah bimbang daripada rencana Tuhan. Dengan baik-baik pada hari ini, jika engkau berjalan dalam rencana dan visi Tuhan, engkau tidak perlu khawatir dan bimbang apa yang terjadi di hadapanmu saat ini. Yang mengerti katakan amin, saudara. Dan ini yang dilakukan oleh orang Majus. Apabila mereka bertemu dengan Yesus, ada kesempurnaan visi. Ada satu kepenuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami kegemilangan. Di dalam kegemilangan itu, saudara, mereka bertemu, berjumpa, mengalami Kristus. Pada masa itu mereka mempersembahkan korban kehidupan. Pada hari ini, saudara, Tuhan mau Anda dengan saya berkorban kehidupan kita. Ada 3 hal. Yang pertama, mereka mengorbankan, mempersembahkan emas, yang membicarakan tentang harga yang paling mahal, ataupun yang paling berharga. Sesuatu yang paling berharga daripada hidupmu pada saat ini, yang engkau harus persembahkan di depan Tuhan sebagai korban di depan Tuhan. Efesus 1:20-22. Satu korban yang berbau harum. Satu korban yang belum pernah engkau lakukan selama ini, saudara. Tuhan sekarang mengetuk pintu hatimu. Apa korban yang engkau harus berikan ke dalam rumah Tuhan pada hari ini? Saya mengajak kita semua. Ini bukannya rencana manusia. Ini bukannya karena gereja SIBKL. Tetapi saya percaya ada maksud rencana Tuhan yang besar, saudara. Untuk Anda dengan saya berkorban bagi bangsamu dari Sabah. Bagi bangsamu dari Sarawak. Bagi bangsamu dari Semenanjung ini, bagi bangsamu di merata mana pun engkau berada pada saat ini, karena Tuhan sedang mengangkat engkau untuk membayar harga. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua yang terjadi, saudara, kemenyan, yaitu tentang keilahian Kristus. Mereka bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Mereka melihat Yesus bersama-sama dengan Maria dan Yusuf di kandang binatang pada saat ini. Itu, saudara, melambangkan kesederhanaan. Melambangkan di mana tempat yang paling rendah. Tempat yang tidak dipandang manusia. Tempat yang tidak difikirkan oleh sesiapapun, saudara. Di sana anak itu lahir. Mereka bertemu dengan Tuhan di tempat tersebut. Nah, pada hari ini, saudara, tidak kira situasi apapun yang kau lalui pada hari ini, di sana engkau akan bertemu dengan Tuhan. Engkau harus fokus kepada visi. Berkorban dengan pengorbanan yang kecil. Mempersembahkan persembahan yang berharga di depan Tuhan. Engkau bertemu dengan kebenaran Tuhan. Keilahian Tuhan. Kekudusan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Mur membicarakan tentang mengosongkan diri. Membuang semua kenajisan. Tadi kita sebut tentang Mesir. Membuang semua yang bukan daripada Allah. Memutuskan semua ikatan-ikatan yang mengikat kita, saudara. Kemudian kita mengosongkan diri. Biar karakter Tuhan, pikiran Kristus, Roh Kristus menguasai kehidupan kita. Pada hari ini, saudara, saya lepaskan firman Tuhan ini bagimu di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Poin yang ketiga yang terakhir. Bersama generasi pilihan Kristus. Ayat yang ke-24. Pada waktu itu. Pada waktu bila, saudara. Pada waktu Anda dengan saya berkorban di depan Tuhan.
Pada waktu kita membenarkan karya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubbabel bin Sitil, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya pada waktu ini saudara, generasi ini adalah generasi di dalam persembunyian Tuhan. Mengapa saya katakan demikian saudara? Tuhan sedang menyembunyikan Anda untuk membentuk Anda, untuk memproses Anda. Di dalam malapetaka yang terjadi pada masa itu, di dalam beban yang sangat berat pada masa itu saudara, Zerubbabel diasingkan bersama dengan Yosua dan beberapa ribu lagi orang Israel yang ada saudara, sedang membentuk, memproses mereka untuk membangun rumah Tuhan yang baru. Kemudian untuk membangun tembok Yerusalem yang baru yang dilakukan oleh Nehemia. Kemudian membangun firman Tuhan yang dilakukan oleh Ezra pada masa itu saudara, di mana mereka kembali memperkatakan, membacakan Taurat Tuhan itu siang dan malam di kota Yerusalem pada masa itu, di mana mereka mengalami revival yang luar biasa yang dilakukan pada zaman Nehemia apabila tembok Israel itu dibangunkan di dalam Nehemia 6, 7 dan 8 kita baca saudara, kita melihat bahwa revival yang luar biasa terjadi. Pekerjaan yang luar biasa terjadi karena Tuhan sedang mempersiapkan generasi ini, menyembunyikan mereka di dalam pembentukan Tuhan, proses Tuhan, impartasi Tuhan, kegerakan Tuhan, mezbah Tuhan, tembok doa daripada Tuhan, mengumpulkan sinergi yang ada, inspirasi generasi itu saudara, melakukan pekerjaan yang besar. Saya percaya juga pada hari ini Tuhan sedang melakukan hal yang sama, sedang menginspirasikan Anda, menyembunyikan Anda di rumahmu, menyembunyikan Anda dimanapun engkau berada pada saat ini. Engkau tidak ada jawatan, posisi, sarana yang ada, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan engkau seperti Zerubbabel. Ada 4 hal yang dilakukan oleh Tuhan kepada Zerubbabel dalam ayat tersebut saudara. Dia mengambil Zerubbabel. Maksudnya di sini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dia mengambil, Tuhan mengambil Anda dengan saya, karena kita ini kepunyaan Tuhan, adalah hak Tuhan pada hari ini. Dia sedang mau mengambil talentamu, keuanganmu, masamu, hidupmu, keluargamu pada saat ini saudara, kembali diserahkan kepada Tuhan, karena Tuhan sedang menggunakan pakai kehidupanmu pada saat ini. Yang mengerti katakan amin saudara. Soalannya pada hari ini, maukah engkau memberikannya kepada Tuhan? Selepas message ini saudara, saya berdoa supaya engkau memberikannya kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, menjadikan. Aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, kata Tuhan. Maksudnya di sini saudara, Tuhan sedang mengikat satu perjanjian dengan engkau saudara. Cincin meterai ini membicarakan tentang bahwa Tuhan memberikan hak otoriti kepadamu pada hari ini, melakukan pekerjaan Tuhan yang besar, yang baru, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah terjadi pada generasi ini, yang tidak pernah terjadi dalam bangsa kita, tanah kita, dalam kehidupan nenek moyang kita. Hal yang baru yang sedang dilakukan oleh Tuhan melalui dirimu pada hari ini, karena cincin meterai ini sedang dilepaskan, sedang disarungkan bagimu pada hari ini. Maukah engkau mengambilnya, cincin meterai ini, dan memakainya pada hari ini? Karena Dia sedang memilih engkau. Memilih engkau dengan istimewa. Memilih setiap pribadi kita dengan luar biasa. Pada hari ini saudara, Tuhan sedang memilih engkau. Kemudian Dia menebus kehidupanmu saudara. Daripada kehidupan Mesir, daripada kehidupan lamamu saudara, untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kembali kita kepada Matius 2. Yesus bersembunyi di Mesir. Kemudian Dia berpindah daripada Mesir ke Nazaret saudara. Dia bersembunyi pada satu ketika pada masa Herodes mau membunuh semua bayi yang di bawah umur 2 tahun ke bawah saudara. Pada waktu ini saudara, dengar baik-baik. Perhatikan 3 hal ini. Perhatikan 3 hal ini. Iblis membunuh benih-benih ilahi. Mungkin kita berkata, kenapa cabaran semakin berat?
Karena iblis sedang membunuh benih-benih ilahi yang sedang tumbuh seperti Herodes mau membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah. Sebagaimana terjadi semasa musim Yesus. Tetapi Tuhan melindungi semua benih-benih ilahi ini. Pada waktu ini saudara, Tuhan sedang melindungi setiap Anda generasi ini yang sedang bersembunyi di dalam mezbah Tuhan. Kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan. Waktu ini Tuhan sedang mengambil engkau, menjadikan engkau, memilih engkau dan menebus engkau saudara untuk menjadi pemenang. Yang kedua, kehilangan visi bukannya karena ketidakmampuan Tuhan, tetapi karena ketidaktaatan kita saudara. Waktu ini Tuhan mau Anda dengan saya kembali mengambil visi yang hilang tadi saudara. Mengenakan visi tersebut supaya kita bangkit semula. Yang mengerti katakan amin saudara. Dan Tuhan mencintai kehidupan, maka Dia memberikan visi ini, itu cincin meterai kepadamu pada hari ini saudara. Supaya Anda dengan saya mengalami apa? Generasi yang dipilih oleh Tuhan, generasi kepunyaan Tuhan, generasi yang dipakai oleh Tuhan, generasi yang sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan, menggerakkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin pada saat ini. Dan Tuhan tidak mau membiarkan generasi ini berlalu begitu saja. Dia mau generasi ini berjalan dengan cincin meterai Tuhan, yang dipenuhi oleh kuat kuasa roh daripada Allah, yang berjalan di dalam kegemilangan Kristus. Dan generasi ini dipilih oleh Tuhan untuk masuk kepada kesempurnaan, kemegahan, dan kegemilangan kerajaannya. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah, pada hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya pada hari ini Tuhan sedang membangkitkan kehidupanmu. Kita lihat di screen pada saat ini saudara, sebagai satu inspirasi bagimu. Saya menutup firman Tuhan pada hari ini. Nah, kita lihat di dalam Facebook baru-baru ini tergempal dengan satu cerita anak kecil remaja saudara, yang bertanding dalam pertandingan basikal. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak ada kelengkapan yang sempurna. Basikal yang tua. Kemudian pakaiannya bukannya pakaian sukan. Tidak ada kasut. Tidak ada kelengkapan-kelengkapan yang lain. Tidak ada helmet saudara. Dan tidak ada kelengkapan sukan yang sempurna. Tapi lawannya mempunyai kelengkapan sukan yang sempurna saudara. Kemudian apa yang terjadi dalam cerita ini? Wah, luar biasa. Dia mengalami pertandingan tersebut saudara. Dan dia bersama-sama menghabiskan pertandingan tersebut. Dan pendek cerita dalam hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bila saya membaca komen-komen yang dibaca, wow. Daripada orang yang bertanding pada hari itu dengan kelengkapan yang tidak sempurna, dia mendapat nomor 6 saudara. Tapi apa yang terjadi yang menarik perhatian saya pada hari ini, kita baca sama-sama 2, 3. A bicycle is always a bicycle, but a spirit is a vital inspiration. Selalu kita berkata, saya tidak ada kelengkapan. Saya orang miskin. Saya tidak ada apa-apa. Keluarga saya miskin. Saya tidak ada kelengkapan, karunia saya tidak ada. Tapi pada hari ini saudara, a bicycle is always a bicycle, but a spirit is a vital inspiration. Bukan apa kelengkapan yang ada pada hari ini, tapi ada roh yang menginspirasikan visi Tuhan untuk engkau bersama-sama menjadi pemenang. Yang mengerti katakan amin saudara. Itulah yang menggerakkan engkau. Bukan alatnya, bukan sarananya, bukan posisi jawatannya. Pada hari ini saya melepaskan supaya roh daripada Allah benar-benar menginspirasikan hidupmu pada saat ini. Sebagaimana dia menginspirasikan Zerubbabel, Yosua, menginspirasikan Maria, Yusuf dan anak kecil ini yang kita dengar melihat kesaksian tadi saudara. Roh yang sama juga membangkitkan hidupmu pada hari ini. Ada inspirasi daripada Tuhan. Ada 3 poin pada hari ini saudara. Bersama kita menang. Bersama kuat dalam roh Kristus. Bersama kegemilangan Kristus. Bersama generasi pilihan Kristus. Sempena ulang tahun yang pertama ini, saya melepaskan firman ini. Dan saya berdoa pada tahun hadapan, visi kegemilangan ini akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus,
Saya memberkati semua anak-anak-Mu pada hari ini. Dan saya lepaskan firman Tuhan ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya mengatakan amin. Pada hari ini saudara, saya percaya Anda diberkati, didorong oleh firman Tuhan. Katakan like pada saat ini. Dan saya berdoa pada hari ini saudara, sempurna ulang tahun yang pertama ini, saya ingin mengungkapkan penghargaan sesungguhnya kepada setiap Anda yang berkorban bagi tempat ini, bagi gereja ini, khusus pelayanan bahasa Malaysia ini. Semasa kita memulakan kegerakan Tuhan, pelayanan bahasa Malaysia di tempat ini, tidak ada pemimpin di tempat ini. Hanya ada Anda. Tetapi pada hari ini kita bersyukur Anda bangkit menjadi seorang pemimpin. Dan saya sungguh-sungguh dan sangat-sangat menghargai Anda. Pengorbanan kecil yang Anda lakukan saudara, itu adalah merupakan kegemilangan di depan Tuhan. Saya mendoakan Anda saudara, supaya dipakai terus oleh Tuhan. Bagi semua Anda yang sudah beribadah di tempat ini, yang sudah kembali ke Sabah, ke Sarawak, ke Semenanjung, ke China, dan beberapa negara yang lain. Saya juga bersyukur, berterima kasih kepadamu, karena kau bersama-sama membangun rumah Tuhan ini. Saya sungguh menghargai setiap masa titik perlu pengorbanan, doa-doa yang kau sampaikan di tempat ini. Itu berharga di mata Tuhan. Dan setiap Anda jemaat Tuhan, sahabat-sahabat, teman-teman, keluarga-keluarga yang setia datang beribadah secara fisikal maupun online, maupun dimanapun engkau berada saat ini. Saya juga mengucapkan penghargaan bagimu. Mari kita membangun rumah Tuhan. Mari kita berkorban untuk Tuhan. Bukan untuk saya, bukan untuk bangunan gereja ini, tetapi untuk kerajaan Allah. Pada hari ini saya melepaskan doa ini, supaya semua Anda dengan saya dibangkitkan menjadi pemimpin, pelopor, pemenang bagi Tuhan. Saya percaya pada hari ini Tuhan sedang meletakkan visi yang baru di dalam kehidupanmu. Selamat ulang tahun SABKL Bahasa Malaysia, dan terima kasih juga kepada senior pastor kita, Pastor Chiu Weng Chi, bersama dengan Pastor Li Chu dan pastor-pastor yang ada, council dan elders yang mendukung kita, mendoakan kita, dan teman-teman yang sentiasa berdoa bagi Anda dengan saya. Saya juga menghargai Anda semua. Dan saya berdoa pada hari ini, berkat daripada Tuhan menyertai setiap pribadi kita. Mulai hari ini, kita istiharkan, deklarasikan tema 2021, yaitu bersama kita mengatasi. Apapun terjadi di depan di sana, bersama kita mengatasi. Angkat tanganmu pada saat ini. Saya mau memberkati kehidupanmu. Dalam nama Yesus, diberkatilah engkau di kota-kota, di desa-desa. Diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu, pelajaranmu, anak-anakmu pada saat ini. Apapun yang kau usahakan akan berhasil. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, saya memberkati, melepaskan pekerjaanmu terjadi melalui gereja ini Tuhan. Karena gereja ini adalah biji matamu. Gereja ini kemunyaanmu. Melalui gereja ini, maka berkat kemurahan daripada Allah, kemegahan daripada Tuhan, kegemilangan daripada Tuhan terjadi. Saya lepaskan berkat ini di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya mengatakan amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Terjadi di sini, di saat ku menyembahmu, di saat ku memujimu Tuhan. Mujizatmu terjadi, mengalir penuhi baitmu Tuhan. Tiada yang mustahil. Oh, kau berikan ku kemenangan, kemenangan. Senap jiwaku memuji
jiwaku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasamu yang tak terbatas. Ku yakin